Untuk pembahasan contoh soal hukum Newton, kita akan mulai dari bentuk soal yang sederhana. Misalkan di sini sebuah benda diletakkan di atas lantai. Benda ini memiliki massa sebesar 2 kg. Kemudian jika yang ditanyakannya adalah berapa besar gaya normal yang diberikan lantai, maka untuk menjawabnya kita harus meninjau gaya-gaya yang ada pada gambar ini. Setiap benda yang ada di permukaan bumi, dia akan mengalami yang namanya gaya berat, yang arahnya menuju pusat bumi. Kemudian karena di sini permukaan benda bersentuhan dengan permukaan lantai, maka akan terjadi yang namanya gaya kontak, atau akan muncul yang namanya gaya normal di sini. Arah gaya normal kemarin tegak lurus terhadap permukaan bidang. Nah, ke sini. Kemudian kita gunakan hukum 1 Newton karena di sini bendanya diam. Hukum 1 Newton sigma F sama dengan 0. Untuk meninjau gaya-gaya yang terjadi di sini, di sigma F ini, kalian harus meninjau arah dari vektor-vektor gaya yang ada pada gambar. Nah, Ibu akan munculkan dulu koordinat kartesius, di mana di sini adalah sumbu positif Y, ini negatif Y, ini positif X, dan di sini negatif X. Maka untuk resultan gaya yang terjadi, di sini N arahnya searah dengan positif Y. Maka kalian tulis positif N. Kemudian W di sini arahnya dengan negatif Y, maka tuliskan negatif W sama dengan 0. Maka untuk mencari N, nah nanti ke depannya kalau misalkan variabel yang menggunakan tanda positif disimpan di depan, tidak usah lagi ditulis positif yang ada di sini. Hilangkan saja. Cukup tulis N min W. Nah, maka N sama dengan W. Kenapa? Negatif W yang di atas kanan, maka akan jadi positif di sini, positif W. Positif W. Maka gaya normal sama dengan kemarin gaya berat adalah massa dikalikan percepatan gravitasi, atau sama dengan massanya adalah 2 kg kalikan percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat. Maka E-nya adalah 10 kg meter per sekon kuadrat atau 20 Newton. Bahasan selanjutnya adalah masih tentang benda yang berada di bidang datar. Kita gunakan soal yang nomor 1 tadi dengan massanya adalah 2 kg. Nah, sekarang benda yang ada di atas lantai ini diberikan gaya dari luar, yaitu F, sebesar misalkan 10 Newton. Maka yang ditanyakan adalah berapakah percepatan yang dimiliki oleh benda tersebut selama bergerak. Nah, untuk benda yang bergerak di sini kita gunakan hukum 2 Newton, yaitu sigma F sama dengan M kali A. Karena yang ditanyakan hanya A, maka berarti langsung kita bisa masukkan ke dalam persamaan. A sama dengan sigma F dibagi M. Karena yang di sini, gaya di sini hanya ada F, maka cukup F saja, satu F yang kita masukkan yaitu 10 Newton dibagi 2 kg. Hasilnya adalah 5 meter per sekon kuadrat. Pembahasan selanjutnya kita masih akan menggunakan soal yang ada di nomor 2. Misalkan benda ini bergerak di atas lantai yang kasar, permukaan lantainya kasar. Maka apabila permukaan lantainya kasar, dia akan memiliki gaya hambat atau yang dinamakan gaya gesek. Nah, karena di sini gaya luar yang diberikan itu ke arah kanan, maka otomatis gaya geseknya adalah arahnya berlawanan, berarti ke arah kiri. Sini. Jika ditanyakan berapakah gaya gesek yang diberikan oleh lantai, maka, nah ini misalkan lantai memiliki koefisien gesek 0,1. Kita harus menggunakan hukum 1 Newton terlebih dahulu, karena di sini awalnya benda diam. Nah, karena untuk gaya gesek itu persamaannya mu kali N di sini adalah gaya normal. Nah, apabila kalian belum mengetahui gaya normal yang terjadi di
sistem ini, maka kalian harus mencari lagi seperti yang ada di nomor 1. Kalau belum tahu ya, harus mencari gaya normal yang terjadi pada sistem. Di sini ada gaya berat, di sini ada gaya normal. Maka menggunakan hukum 1 Newton sama dengan 0. N min W sama dengan 0, maka N sama dengan W. Dan N sama dengan M kali G. Maka N di sini adalah 2 kalikan 10, hasilnya 20 Newton. Nah, kalau kalian sudah mengetahui besar gaya normal Newton, maka semuanya ini. Fg dengan 0,1 dikalikan 20 Newton. Maka hasilnya 2 Newton. Nah, ini berarti besar gaya gesek yang diberikan lantai terhadap benda adalah 2 Newton. Lalu bagaimana jika ada yang ditanyakannya selain gaya gesek, misalkan adalah berapakah percepatan yang dialami oleh benda setelah mengalami gaya gesek? Nah, kalian gunakan sekarang hukum 2 Newton, yaitu sigma F sama dengan M kali A. Nah, di sini, di resultan gaya F ini, kalian harus melihat lagi gambar. Nah, gaya yang terjadi adalah satu ada gaya dorong, yang kedua ada gaya gesek. Maka berarti tuliskan F arahnya ke kanan, dan Fg arahnya ke kiri, berarti negatif ya. Negatif Fg sama dengan M kali A. F-nya 10 dikurangi Fg-nya 2, masanya adalah 2, dan A-nya yang kita cari. Di sini 10 kurangi 8 sama dengan 2A. Maka percepatan sama dengan 8 bagi 2, 4 kuadrat. Itu percepatan yang dialami benda setelah memiliki gesekan oleh lantai. Beda dengan percepatan yang kita dapat tadi ketika lantainya licin. Sekarang kita akan membahas bagaimana diagram gaya pada bidang miring. Dimisalkan sebuah benda diletakkan di suatu bidang miring. Lantainya licin. Maka, meskipun benda ini tidak diberikan gaya luar, gaya dorong, dia akan tetap meluncur ke bawah. Meskipun tidak diberikan gaya luar. Nah, di sini ada yang namakan kemiringan benda atau sudut theta. Maka benda yang diam di atas permukaan bidang miring ini tetap memiliki gaya berat yang arahnya menuju pusat bumi. Tinjauan dari koordinat kartesius, di sini di sini positif X, ini negatif Y, ini positif Y. Maka untuk tinjauan di bidang miring ini kita memiliki dua tinjauan. Yang pertama ada sumbu X dan yang kedua ada sumbu Y sesuai koordinat kartesius. Maka gaya berat di sini juga harus ditinjau dalam dua sumbu, yaitu sumbu X, arahnya pasti akan ke sini, nilainya W cos theta. Kenapa kita menggunakan cos? Kalian bisa belajar di matematika mengenai trigonometri. Untuk memudahkan sederhananya begini. Apabila kalian memproyeksikan suatu gaya di depan sudut, maka yang harus kalian gunakan adalah cos. Nah, apabila kalian memproyeksikan gaya tidak berhadapan dengan sudut, maka gunakanlah sin. Nah, maka di sini apabila ada pertanyaan, berapakah gaya berat di sumbu X dan berapakah gaya berat di sumbu Y? Gaya berat di sumbu X itu W sin theta. Nah, sudutnya adalah 60 derajat. Maka sin 60. Misalkan M kali 10, sin dari 6 itu seakar 3. Cara label sudut istimewa ini bisa kalian coret, hasilnya 10 akar 3. Nah, kemudian satu lagi, berapakah gaya berat di sumbu Y? WY sama dengan W cos theta. Cos 60. Tadi 2 kali 10 cos 60 itu setengah. Maka dapat kalian dapatkan hasil dari gaya berat di sumbu Y adalah 10 Newton. Tadi ini lupa 10 Newton. 10 akar 3 Newton.
Selanjutnya kita akan membahas aplikasi hukum Newton. Di sini ada sebuah soal, sebuah benda bermassa 20 kg berada di atas lantai datar yang licin. Apabila gaya sebesar 50 Newton bekerja pada benda dengan arah mendatar selama 4 sekon, tentukan yang pertama besar percepatan benda, kemudian besar kecepatan benda saat waktunya 4 detik atau 4 sekon, yang ketiga perpindahan yang dialami benda setelah bergerak selama 4 sekon. Nah, di sini kalian gambarkan dulu, simulasikan dulu apa yang ada dalam soal. Nah, ini posisi benda awal. Diberikan gaya sebesar 50 Newton. Kemudian, kecepatan awal benda itu karena benda diam, maka kecepatan awalnya sama dengan 0. Di sini benda memiliki massa sebesar 20 kg. Maka untuk nomor 1, kalian sudah bisa menjawab. Hanya menentukan besar percepatan benda. Hanya menentukan A. Kalian gunakan hukum 2 Newton, sigma F sama dengan M kali A, maka A sama dengan sigma F dibagi M. Karena gaya yang bekerja hanya F, yaitu 50 Newton, maka sudah bisa kalian tuliskan langsung 50 Newton dibagi massanya 20 kg. Hasilnya adalah 2,5 meter per sekon kuadrat. Nah, untuk nomor 2, besar kecepatan benda saat T sama dengan 4 sekon. Nah, di sini kalian harus melihat kembali persamaan-persamaan yang ada di GLBB di bab sebelumnya. Diketahui di atas itu kecepatan awalnya adalah 0. Maka untuk menentukan kecepatan akhir saat 4 sekon, kalian bisa menggunakan persamaan GLBB yang pertama. Vt sama dengan V0 plus A kalikan T. GLBB kan persamaannya ada 3. Satu yang Vt sama dengan V0 plus A kali T. Kemudian ada Vt kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2A kali S. Yang ketiga ada E sama dengan V0 kali T plus setengah AT kuadrat. Nah, maka dari ketiga kemungkinan persamaan GLBB ini, untuk nomor 2 kita bisa menggunakan persamaan yang ini. Yang pertama, V0-nya adalah 0 karena benda diam. Kemudian A-nya adalah 2,5 sesuai yang ada di nomor 1. Waktu yang diperlukan ketika 4 sekon. Maka untuk kecepatan akhir sudah bisa kita ketahui. Hasilnya adalah 10 meter per sekon. Untuk soal nomor 3, perpindahan yang dialami benda setelah bergerak selama 4 sekon. Nah, di sini berarti yang ditanyakan perpindahan atau S atau delta S sama aja. Berarti kita sudah mengetahui ada V0. V0 sudah ada. A juga sudah ada. Vt. Kita sudah mengetahui Vt, kemudian A juga ada. Kemudian T juga ada 4 sekon. A-nya 2,5. Sesuai yang ada di sini 10. Maka untuk mencari S bisa kalian gunakan, nah boleh yang 3. Kalian gunakan yang ketiga, boleh kalian yang kedua juga. S sama dengan V0 kali plus, karena di sini benda tidak diperlambat ya. Maka delta S sama dengan V0-nya 0 kalikan T adalah 2,5 dan T-nya ada 4. Nah, kalau kalian menggunakan persamaan yang ketiga, kalian tidak membutuhkan Vt. Maka delta S sama dengan ini 0 ke 6. Ini bisa kalian coret, tinggal 2,5 kalikan 8. Adalah. Nah, sekarang adalah aplikasi hukum Newton yang terjadi pada lift. Dimisalkan ada satu orang berada di dalam sebuah lift. Massa orang tersebut adalah 50 kg. Kemudian, lift ini bergerak ke atas dengan percepatannya
sebesar 1,5 meter per sekon kuadrat. Di sini lift bergerak ke atas. Kemudian percepatan gravitasi yang ada di tempat itu adalah 10 meter per sekon kuadrat. Nah, tentukan gaya normal atau gaya desakan kaki yang terjadi pada lantai lift oleh orang tersebut. Nah, di sini untuk gaya yang terjadi pada lift yang sedang bergerak, kalian gunakan hukum 2 Newton, sigma F sama dengan M kali A. Maka, di lantai ini, orang ini memberikan gaya berat W, dan lantai lift memberikan gaya normal N. Nah, berarti kalian bisa lihat, gaya-gaya yang bekerja adalah satu gaya normal, kemudian gaya berat, arahnya ke bawah. M kali A. Maka N sama dengan M kali A ditambah W. Minus W di sini dialihkan ke ruas kanan, maka berubah jadi plus. Maka di sini N sama dengan M kali A ditambah gaya berat itu kan massa dan gravitasi. Nah, kita gunakan otak-atik matematika, maka di sini kalian bisa tulis M sama M dikalikan A plus G. Maka M-nya adalah 50 kg, A-nya 1,5, G-nya 10. Hasilnya adalah 50 dikalikan 11,5. Itu sekitar 575 Newton. Nah, nanti untuk soal-soal yang ada di dalam lift, ada beberapa kemungkinan. 1. Lift bergerak ke atas. Kemudian yang kedua, liftnya bergerak ke bawah. Kemudian yang ketiga, liftnya jatuh bebas. Mungkin sedang terjadi error. Talinya kemudian terjatuh bebas. Selanjutnya adalah aplikasi hukum Newton pada katrol. Misalkan ada dua buah benda yang diikatkan menggunakan tali pada sebuah katrol. Ini adalah benda pertama, kemudian ini adalah benda kedua. Karena benda pada katrol ini diikatkan menggunakan tali, maka akan jelas muncul tegangan tali di ujung-ujung tali. Kenapa arahnya ke atas? Untuk menyeimbangkan gaya berat yang dimiliki oleh benda. Misalkan diketahui massa benda pertama adalah 2 kg, kemudian massa benda kedua adalah 3 kg. Nah, ini makanya kenapa Ibu bedakan kedua gambarnya, karena kedua massanya berbeda. Percepatan gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat. Yang ditanyakan berapakah percepatan sistem yang dialami oleh benda. Nah, sistem di sini adalah maksudnya sistem katrol yang memiliki dua benda ini diikatkan oleh sebuah tali. Ini talinya terhubung ya. Maka ini Ibu tuliskan bukan T1, T2, tapi hanya T. Nah, untuk mencari percepatan sistem benda, kita tinjau satu-satu dulu. Misalkan kita tinjau benda pertama dulu. Gunakan hukum Newton 2 karena benda bergerak. Sigma F, Y, karena bergeraknya sesuai arah sumbu Y, sama dengan M dikalikan A. Maka di sini, gaya-gaya yang terjadi pada benda pertama, atau M1 ini adalah T min W1. Kan? T kenapa positif? Karena searah sumbu Y positif, dan W-nya negatif karena arahnya sumbu Y negatif, sama dengan M dikalikan A. Maka T sama dengan, ini M1, M1 kalikan A plus W1. T sama dengan M1A plus perhatikan gravitasi. Maka matematikanya bisa kalian tulis M1 dikalikan A plus G. Hampir sama seperti tadi aplikasi pada lift. T sama dengan M1-nya 2 kilo, A-nya masih kita cari,
G-nya 10. Atau kalian ubah kembali ke bentuk matematika yang sederhana, yaitu 2A plus 20. Ini untuk T pada sistem 1. Atau boleh di sini juga tuliskan T1, T pada sistem 1. Kemudian kita tinjau sistem yang kedua. Masih menggunakan hukum 2 Newton, sigma F sama dengan MK. Maka di sini gaya jadi masanya lebih besar, otomatis benda akan jatuh ke bawah. Maka di sini yang positif adalah W2 kurangi T sama dengan M kali. Ini bisa kalian tuliskan T2 karena terjadi di sistem yang kedua. Atau di sini T2 sama dengan massa A T2. Ini T ini menjadi minus, W2 min M kali A. Sama massa kedua adalah 3 kilo. Gravitasi 10 kurangi 3 kalikan A. Maka 2 ada 30 min 3A. Nah, ini belum selesai ya. Karena tadi T-nya 1, berarti T1 sama dengan T2 sama dengan T. Maka persamaannya ini dengan yang ini bisa kalian kerjakan secara matematis menggunakan persamaan. T1 sama dengan T2. T1-nya 20, T2-nya 10A. Nah, ini dari A. Kelompok dengannya A per min 3 dipindahkan ke kiri kanan jadi 10 adalah 2 meter per sekon kuadrat. Nah, jika ada pertanyaannya, berapakah gaya tegang tali yang terjadi pada sistem? Bisa kita cari ini. Saya akan hapus dulu. Kalian bisa mencari menggunakan boleh dengan T1 persamaan T1 yang tadi 20 atau menggunakan T2 30 min 3. Nah, kita gunakan plus 20. Nah, kalian juga bisa menggunakan T2. Sebenarnya salah satu aja cukup sama karena tali yang digunakan hanya 1.